Faslun a'dzarus sholati isnani. Ini suatu pasal uzur dalam sholat itu ada dua. Pembahasan kita pada malam hari ini mengenai tentang uzur. Uzur ini merupakan kalimat bahasa Arab yang mana kalimat uzur tersebut memiliki sebuah arti kita diperbolehkan meninggalkan sholat karena ada dua hal, karena ada dua faktor. Kita boleh atau dimasuk dalam kategori uzur. Apa itu? Yang pertama an-naumu. Yang pertama adalah tidur. Jadi kalau kita tidur, ini diperbolehkan untuk meninggalkan sholat. Dengan catatan, tidurnya ini bukan tidur yang disengaja. Ya, ini mah kebanyakan kita tidur mulu. Malam-malam kita begadang nonton bola sampai jam 2, jam 3, subuhnya kelewat. Itu mah bukannya uzur sholat. Begadang, ngobrol yang manfaatnya kurang, walaupun ada manfaatnya, yang manfaatnya kurang, akhirnya subuh kita ketinggalan. Bukan hanya subuh, zohor, asar, kadang-kadang maghrib nih, yang memang jarang, yang pada bekerja belum pulang, yang pada kemacetan, sore baru pulang capek ketiduran, ya. Tapi kalau misalnya tidurnya secara normal, secara alami, maka itu termasuk uzur dalam sholat. Nggak apa-apa kita untuk meninggalkan sholat. Contoh misalnya, kita ngaji, kita belajar sampai jam 11, sampai jam 12 malam tidur. Lalu subuhnya agak kesiangan. Nah, kondisi kita sedang tidur, sedang memejamkan mata itu, kita ini boleh untuk meninggalkan sholat. Bukan dengan alasan kita sengaja, tapi memang ketiduran gitu. Maka tidur pula ini menjadi asbab boleh untuk kita meninggalkan sholat. Jangan mentang-mentang kita boleh meninggalkan sholat karena faktor uzur tidur, lalu kita nggak mengkodok. Ini salah lagi. Jadi kita ada satu dispensasi karena faktor ketiduran, jadi sholat kita belakangan. Nanti kalau kita sudah bangun, wajib untuk mengkodok sholat kita. Maka kata Nabi, man nama aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha. Orang yang tidur, orang yang lupa, maka hendaknya sholat kalau dia sudah bangun. Ya, jam berapapun kalau kita misalnya ketiduran, habis itu kita sholat. Maka dalam fikih itu ada pembahasan wajib kodok secara fauron, ada wajib kodok tanpa faur. Faur itu disegerakan. Kita ini misalnya ketiduran, subuh kita jam 6, kan wajib untuk apa tuh? Kodok, karena yang namanya matahari sudah mulai terbit. Nah, kalau kondisi kita ketiduran, kita mengkodoknya tidak perlu segera, entar-entaran nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada uzur, ya seperti tadi, bela-belain nonton bola jam berapa? Jam 2, setengah 3, subuhnya jam 8 pagi. Ya, karena faktornya tadi lalai, dia mementingkan dari urusan pribadinya, maka ketika bangun wajib untuk segera mengqadha sholat subuhnya. Tapi kalau faktor kita kecapean, tidur, lalu kondisi kita bangun nih jam setengah 6, jam 6. Nah, ini kata ulama tidak wajib untuk segera. Tapi yang wajib tetap harus untuk mengqadha sholat kita. Di sini ada beberapa tidur. Tidur yang diperbolehkan, bahkan tidur yang dianjurkan. Ini kita kalau pagi-pagi jam 7 sampai kurang lebih matahari naik 1 tombak, janganlah kita tidur. Walaupun ngantuk banget, emang ngantuk. Ya, kita dilarang untuk tidur. Kalau kata orang dulu mah rezeki kita diapain?
patok ayam gitu. Sekarang ayam udah pada di kandang gitu ya. Ternyata itu bisa mengakibatkan orang yang tidur di waktu pagi pertama bisa menimbulkan penyakit. Enak banget kan kita pagi-pagi habis sholat subuh nyarap nasi uduk ya, 7:30 jam 8 mata udah apa tuh, udah nguap, udah ngantuk. Nah ini kalau bisa jangan sampai kita tidur di waktu pagi, karena memang di waktu pagi ini merupakan waktu yang baik dalam kita beraktivitas. Bahkan ada 2 malaikat yang setiap hari ini berdoa di waktu pagi. Apa doa malaikat itu? Allah mati munfiqan khalafa, Allah mati mumsikan talafa. 2 malaikat setiap pagi itu datang ke permukaan bumi doain, ya Allah berikanlah ganti buat orang-orang yang bersedekah pada hari ini. Begitu juga malaikat yang kedua berdoa, ya Allah binasakanlah harta orang-orang yang menahan untuk bersedekah di waktu pagi. Maka di waktu pagi selain itu waktu yang baik dalam kita beraktivitas, maka di situ ada malaikat yang selalu mendoakan kita kalau kita rajin untuk sedekah. Lagi besok di hari Jumat, minimal kita menyisihkan uang kita untuk sedekah. Ya, jangan kita ada kotak amal kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kotak amal udah jalan ya kita ngomongnya alhamdulillah. Ya, ini doa malaikat setiap pagi. Yang kedua, ada tidur yang memang sangat dianjurkan. Namanya tidur qailullah. Kapan itu tidur qailullah? Tidur ketika waktu siang. Kira-kira sebelum johor, Pak. Sebelum johor kita tidur atau setelah johor. Tujuannya apa? Tujuannya nanti ketika di malam hari kita ini agak semangat, agak segar badan kita, khususnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sedikit waktu untuk kita istirahat. Itu waktu qailullah. Waktu yang bagus untuk kita tidur. Gitu. Jadi kalau kurang lebih enggak usah lama-lama. Tidurnya jangan dari jam 11 sampai jam 4 sore. Kelamaan juga. Ya, cukup kita tidur 1 sampai setengah jam. Itu kalau kita tidur misalnya jam 11 menjelang johor tepat waktu kita sholat, atau habis johor kita tidur tuh jam 1 jam 2, itu otak kita lebih fresh ya, itu namanya tidur qailullah ya. Berbeda kalau Bang Anan, Bang Rudi, berapa Ustadz kalau saya tidur siang-siang bisa diomelin sama yang juru kerja ya, iya. Nah ini kalau waktu-waktu senggang itu usahakan ada waktu untuk kita istirahat. Kenapa? Karena jasad kita punya hak, mata kita punya hak, tangan kita punya hak, seluruh anggota kita punya hak. Waktunya bekerja, waktunya istirahat, waktunya ibadah, waktunya ngaji, ngaji. Kadang-kadang kita lupa sama akhirat. Waktunya nyari duit terus. Dari mulai subuh, malam, ketemu lagi, malam lagi. Dalam rezeki kita udah diatur segitu-segitu juga dikasih rezekinya. Cuman kita nekat. Ya, kita untuk berikhtiar. Ikhtiar diperbolehkan. Cuman semuanya itu punya hak. Rohani kita punya hak untuk diisi hal-hal yang bersifat keakhiratan kita. Yang ketiga, ada tidur yang memang tidak diperbolehkan, bahkan ini bisa mengakibatkan gila. Kapan itu tidur? Tidur di waktu asar. Jadi kalau kita asar ini memang kadang-kadang capek, pulang kerja habis asar, enak banget kan rebahan ya, rebahan dikit kita tidur, bablas dah maghrib kita ya. Ini ada yang mengatakan bahwa orang yang tidur setelah asar itu bisa mengakibatkan gila. Maka usahakan kita kalau asar itu ngapain kek, jangan sampai kita tidur. Untuk apa? Tadi mempersiapkan ibadah. Ya pas 5:30 kita udah kumpul untuk baca sholawat. Ya sebelum subuh Pak Wahyu tuh rajin banget, Bang Rudi. Ya itu apa? Itu insya Allah ada manfaatnya, khususnya untuk kesehatan
kita. Itu yang pertama, boleh kita uzur dalam ibadah sholat karena faktor tidur. Di sini juga dikatakan, kata Imam Nawawi, kasratun naumi mimma yurisul faqra lil ghani. Kalau kita kebanyakan tidur, itu mewarisi kepakiran. Ini kadang-kadang bulan Ramadan nih, kita udah ngancem banget nih. Ya, Ramadan malamnya kagak tidur. Udah kayak burung. Ya, malam kita jadiin siang, siang kita jadiin malam. Mentang-mentang puasa, ini bulan Ramadan kagak tidur, Pak. Sampai kapan tuh? Sampai sahur. Habis subuh aja ngancem. Habis subuh bangun-bangun maghrib. Kadang-kadang lupa, besoknya lagi dia bangun. Ya bagus sih dia. Iya, sampai 2 hari 2 malam dia tidur, masya Allah. Maka kata Imam Nawawi di sini, orang yang banyak tidur itu mewarisi kefakiran. Jangan sampai ya. Kalau kita hitung-hitung Pak, jatah kita antara tidur dengan melek ini kebaikan tidur. Taruhlah 24 jam kita aktivitas. Tidur kita misalnya dari jam 11 ya. Kurang lebih kita waktu tidur kan yang maksimal itu 7 sampai 8 jam. Belum lagi nanti istirahat dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa memanajemen waktu, maka yang ada dalam hidup kita tidur mulu. Gitu. Maka di sini kata Imam Nawawi, tidur itu temannya mati. Ya, tidur itu temannya mati. Jangan sampai kita kelamaan tidur, lama-lama kagak napas. Ya. Iya tuh si Anan tuh. Orang kalau kagak napas 2 jam, yang jauh juga pada dekat. Enak ya? Iya, 2 jam kagak napas. Saudara yang jauh juga pada apa? Pada ke rumah, kagak pada apa tuh? Diundang juga enggak gitu. Yang kedua adalah anisyan, lupa. Nah, ini kalau kita lupa dalam sholat, ini uzur. Jadi kita karena sibuk dengan dunia, sibuk dengan aktivitas kita, lupa. Tadi saya udah sholat asar apa belum ya? Udah sholat maghrib apa belum ya? Karena faktor lupa tidak disengaja, maka boleh kita mentahirkan sholat. Tapi jangan lupa dibuat-buat. Ya, jangan sampai, wah biarin aja dah, ntar aja. Ini mah lupa dibuat-buat gitu. Maka 2 hal ini boleh kita untuk menunda sholat. Selebihnya enggak. Orang dalam kondisi sakit apapun wajib untuk sholat. Orang sedang ada malas dalam dirinya tetap wajib sholat. Selebihnya dari 2 hal ini, tidur dan nisyan, tidur dan lupa, ini yang disebut sebagai uzur dalam kita meninggalkan sholat. Selebihnya kita wajib untuk melakukan ibadah sholat.